Halo pemirsa, selamat siang dan selamat berjumpa dalam program Miba News. Minang Bakaba. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda, berita yang aktual dan terpercaya. Bersama saya Dinda dan rekan saya Afriyandi. Kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Inilah Miba News selengkapnya. Pelebaran ruas jalan Batu Sangkar Padang sedang dilakukan. Pelebaran ruas jalan ini tepatnya di Nagari Cibadak, Kecamatan Limakaung, Batu Sangkar. Pelebaran jalan ini serempak dilakukan pengerjaannya dengan bundaran sebagai tugu selamat datang yang tengah dibangun oleh kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dari informasi yang didapatkan, pelebaran jalan ini ada kaitannya dengan pembangunan bundaran tersebut dan juga ditujukan untuk kelancaran arus lalu lintas Batu Sangkar Padang. Pelebaran jalan dilakukan dengan menambah lebar jalan di sisi kiri dan kanan jalan. Banyak bangunan warga yang terkena dampak dari jalan tersebut. Banyak transform warga yang diambil sebagian untuk pelebaran jalan ini. Bagaimana kondisi terkini di lokasi? Berikut liputannya. Pemirsa, selamat siang. Kembali bersama saya Imam Maulana dalam program Miba News. Saat ini saya sudah berada di daerah Batu Sangkar, tepatnya dari Cibadak. Terlihat saat ini sedang dilakukannya pelebaran ruas jalan, yaitu jalan dari Batu Sangkar menuju Kota Padang. Yaitu sebelah kiri saya sudah terlihat sudah dilakukannya pelebaran dan sudah dilakukannya pendataran oleh pekerja jalan, dan terlihat juga di sebelah kanan saya sedang dilakukannya penggantian dan akan dilakukannya juga pelebaran jalan dan mungkin akan segera diratakan. Saat ini lokasi pelebaran jalan ini berada di depan kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, daerah Nagari Cibadak, Batu Sangkar. Berikut sekilas liputan di lapangan. Demi lancarnya arus lalu lintas, Jalan Raya Batu Sangkar Padang diadakan pelebaran jalan, baik di sisi kanan maupun kiri jalan. Tepatnya di depan kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, yang juga sedang diadakan pengerjaan Tugu Selamat Datang atau Gapura di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Berdasarkan kondisi existing di kedua ruas jalan tersebut, dilakukan pelebaran sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan perkerasan dari beton. Tahapan pekerjaan dimulai dari pelebaran bahu jalan, kemudian dilanjutkan proses konstruksi jalan, sampai proses tahapan finishing. Untuk pengerjaan yang sekarang lancar dan dipastikan segera rampung, ucap penyelenggara proyek jalan tersebut. Proses pengerjaan proyek jalan ini sudah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan. Harapan dengan segera dirampungkannya proyek pelebaran jalan ini akan berdampak positif bagi pengguna jalan dari segi ekonomi, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas, terutama bagi para pengguna jalan yang berlalu lintas di Jalan Raya Batu Sangkar Padang. Baik, saat ini saya sudah bersama salah seorang narasumber saya, yaitu bersama Pak Dedi selaku pengawas atau pelaksana pelebaran jalan Batu Sangkar Padang. Saat ini terlihat sedang dilakukannya pelebaran jalan di depan kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pak, menurut Bapak pelebaran jalan ini apakah ada kaitannya dengan kampus? Pada dasarnya ini adalah sebenarnya terkaitan pelebaran jalan ini sudah ditargetkan dari lama atau baru? sudah lama dalam pengerjaannya kita 3 bulan ya pekerjaan, tapi kan karena kita kendala sama cuaca. Oh, berarti pelebaran jalan ini memang dana dari provinsi
Iya. Pak. Baiklah pemirsa, terlihat jelas di sini pelebaran jalan ini yaitu juga termasuk ke dalam anggaran dana dari provinsi untuk melakukan pelebaran jalan di daerah Batu Sangkar ini. Sekian dari saya melaporkan dari lokasi. Terima kasih Imam yang sudah menyampaikan kondisi terkini di lapangan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Harga telur meningkat drastis. Harga telur ayam masih merangkak naik. Harga telur bahkan menyentuh level tertinggi sepanjang tahun ini. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menunjukkan sebagian besar harga sembako mengalami penurunan cukup tajam, pengecualian pada harga telur ayam. Namun, hal tersebut tidak membuat konsumen telur menurun, melainkan dari info yang didapatkan penjualan telur tetap stabil seperti biasanya. Pasar Batu Sangkar merupakan pasar utama atau pasar induk yang ada di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Pasar ini beroperasi setiap hari, mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Pasar ini untuk operasi utamanya yaitu pada hari Kamis. Pada hari tersebut banyak warga Batu Sangkar yang berbelanja di pasar utama ini. Tidak hanya warga sekitaran Batu Sangkar, namun juga banyak warga dari luar Batu Sangkar yang berkunjung dan berbelanja di pasar ini. Seperti dari Sungayan, Sungai Tarap, Saruaso, dan lainnya. Di pasar ini banyak tersedia kebutuhan pokok, mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai dengan kebutuhan lainnya tersedia di pasar ini. Harga telur ayam di pasar Batu Sangkar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, harga telur ayam mencapai hingga Rp50.000 per papannya. Biasanya hanya Rp40 sampai Rp45.000 per papan. Kenaikan harga telur ayam tidak hanya terjadi di pasar Batu Sangkar, namun juga terjadi secara nasional. Baiklah, saat ini saya bersama salah satu pedagang telur pasar Batu Sangkar, yakni Ibu Tezi. Selamat siang, Bu. Baiklah, apa sih penyebab dari harga telur yang bisa melonjak naik? Naik di hari Natal nak. Selanjutnya, di mana pusat pemasok telur ini berada, Bu? Di Batu Sangkar ada juga di Payakumbuh. Ada Batu juga. Sangkar, di Payakumbuh, Ya di Lintau. di Lintau. Ya. Baiklah, Bu. Ya. Selanjutnya, dari kapan kenaikan harga telur ini bisa melonjak naik, Bu? Dari kapan mulanya dari 1 bulan belakang lah. 1 bulan ke belakang. Ya. Selanjutnya, bagaimana keadaan pembeli dengan keadaan telur yang naik ini, Bu? Sedang saja. Yang sedang saja, Bu. Sedang saja. Selanjutnya, mengapa harga telur menuju hari Natal dan tahun baru ini melonjak dari hari biasanya, Bu? Ya kebanyakan banyak habisnya, banyak tuh bawa orang ke tempat hari itu pesta Natal tuh lah. Baiklah, terima kasih, Bu. Ya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada studio. Itulah liputan dari tim kami di Pasar Batu Sangkar. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Miba News. Masih dalam program Miba News. Prasasti tinggalan Aditya Warman, Kubu Rajo sedang direnovasi. Prasasti Kubu Rajo merupakan salah satu situs cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah awal Minangkabau. Situs cagar budaya ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman 5 Kaum Batu Sangkar. Prasasti Kubu Rajo dijadikan salah satu tempat situs budaya yang dirawat dan dijaga keasliannya. Tidak hanya itu, Prasasti Kubu Rajo juga memiliki sejarah yang sangat kompleks dan saling bertautan dengan peninggalan lainnya. Bagaimana kondisi terkini dalam proses renovasi situs cagar budaya tersebut? Berikut liputannya.
Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Andika Pratama dalam program Mibanius. Kali ini kita sedang berada di Cagar Budaya Situs Prasasti Kuburajo yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Limakaum. Nah, kali ini Prasasti Kuburajo sedang direnovasi. Beginilah kondisi Cagar Budaya Prasasti Kuburajo. Prasasti Kuburajo, salah satu situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Limakaum, Batu Sangkar. Saat ini sedang dilakukan perenovasian, di mana di situs cagar budaya ini sudah terlihat untuk atap pelindung atau rumah bagonjong pelindung dari batu prasasti yang ada di Kuburajo ini sudah terlihat baru, dan untuk prasasti masih ditutupi dengan beberapa plastik karena untuk menghindari rusaknya keaslian dari prasasti tersebut. Dalam pengerjaan perenovasian ini, untuk sementara waktu, situs cagar budaya Prasasti Kuburajo ditutup sementara. Baiklah pemirsa, beginilah kondisi terkini dari situs cagar budaya Prasasti Kuburajo. Terlihat di belakang saya, terdapat rumah bagonjong yang siap melindungi prasasti-prasasti yang ada di bawahnya. Dan terlihat juga renovasi lain yang sedang terbengkalai dan masih dalam proses pengerjaan. Saya Andika Pratama dan kru yang bertugas melaporkan. Itulah laporan mengenai renovasi situs cagar budaya Prasasti Kuburajo. Beranjak ke berita selanjutnya, tambang batubara meledak, ada korban tertimbun. Tambang batubara di Sawah Lunto, Sumatera Barat kembali meledak. Insiden ini memakan korban sebanyak 6 orang meninggal dunia dan 4 orang luka berat. 4 orang luka-luka ini sudah ditangani oleh pihak kesehatan. Ini nampak lang. Nak nampak lang. Di lap pegawai Viral di media sosial, surat usulan pemekaran Provinsi Sumatera Tengah dengan nomor 01-IPST-2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam usulannya, Provinsi Sumatera Tengah ini mencakup 7 kabupaten yang berada di wilayah 3 provinsi, yaitu Kabupaten Kuansing, Damasraya, Sijunjung, Solok Selatan, Kerinci, Jambi, dan Kabupaten Bungo. Itulah berita-berita berat kita hari ini. Selanjutnya kita akan kedatangan bintang tamu spesial dalam segmen talk show. Bagaimana keseruan perbincangan kami bersama bintang tamu spesial tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di Mibanius. Baik pemirsa, saat ini kita sudah sampai dalam segmen talk show dalam program Mibanius Minang Bakaba. Saat ini saya sudah bersama bintang tamu spesial kita, yaitu mahasiswi yang berprestasi dari kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, yaitu bersama Fanny Leoni. Bagaimana kabarnya Kak Fanny? Alhamdulillah kabar baik. Halo penonton setia Mibanius Minang Bakaba. Oke, baik pemirsa. Sebelumnya kita ingin cari tahu dulu nih, Kak Fanny ini berasal dari mana, sekolah di mana, dan kenapa sampai bisa masuk ke kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Boleh diceritakan dulu riwayat pendidikan Kak Fanny itu dari mana gitu Kak Fanny? Oke, riwayat pendidikan itu, dulu saya sekolah dasarnya di SD Negeri 08 Pulau Punjung di Damasraya, SMP-nya juga di Damasraya, SMP Negeri 1 Pulau Punjung, dan SMA itu dulu saya kelas 10-nya di SMA Negeri 7 Solok Selatan, dan kelas 11-nya saya pindah kembali ke Damasraya, tepatnya di SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Nah, kenapa saya masuk UIN?
tentu saja sama-sama kita tahu ya, kenapa mahasiswa di UIN ini lebih memilih UIN daripada kampus-kampus di luar sana. Yang pertama itu tepatnya saya beragama Islam ya. Nah, di sini saya tertarik dengan jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir karena memang sejauh saya bersekolah itu kan semuanya sekolah negeri ya. Jadi saya tidak pernah yang namanya terjun lebih dalam ke dalam dunia agama. Makanya lebih memilih di UIN supaya lebih mengenal agama kita sendiri itu gimana. Fani. Nah pemirsa, ternyata Kak Fani ini tertarik untuk masuk UIN ini karena ingin mempelajari lebih dalam agamanya, yaitu agama Islam. Itu agama kita juga ya pemirsa. Nah, bincang-bincang tentang prestasi nih Kak Fani. Seperti yang saya tahu gitu kan, Kak Fani juga sering ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh fakultas, oleh kampus gitu. Nah, apa sih yang buat Kak Fani termotivasi untuk mengikuti hal tersebut, kegiatan itu gitu? Untuk ikut kegiatan tersebut, yang pertama itu sebagai mahasiswa ya, sepertinya kalau kita hanya, itu tergantung ya kepada pilihan masing-masing, kita mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, atau mahasiswa yang berprestasi, itu tergantung kepada kita sendiri. Nah untuk saya sendiri itu rasanya berprestasi itu sudah menjadi bagian hidup dari kecil ya begitu. Jadi karena memang saya senang berkegiatan di luar, bukan karena pelajaran di kelas itu menurut saya kayak lebih bikin mumet aja, bukan ya pokoknya prestasi-prestasi yang saya dapatkan itu memotivasi saya untuk bikin orang tua bangga. Karena kan gini ya, saya orang Solok Selatan yang daerahnya terpencil, jadi ya bagi saya kayak kalau saya berprestasi orang mengenal saya dari mana, dan orang mengenal oh ternyata orang-orang dari pedalaman pun tidak semuanya yang minim ilmu pengetahuan. Saya harus membuktikan itu ke orang-orang, sehingga itulah yang memacu saya untuk menjadi mahasiswa berprestasi dan selalu meningkatkan prestasi tersebut. Terima kasih Kak Fani. Nah pemirsa, ternyata Kak Fani ini mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampus, itu untuk mencari prestasi dan juga ingin mengembangkan bakatnya pemirsa. Lalu juga ingin mengenalkan dirinya dan juga memperkenalkan daerah tercintanya, yaitu Solok Selatan. Di mata orang-orang yang melihat dia, ingin tahu dia dari mana. Nah Kak Fani, kemarin yang cukup menarik nih Kak Fani, kemarin Kak Fani dalam kegiatan yang diadakan oleh fakultas kita, Fakultas Usulul Adab dan Dakwah, yaitu Fuad Fair, Kak Fani memenangkan 2 kategori sekaligus. Kak Fani juara 1 dalam lomba solo song dan juga juara 1 dalam lomba fashion show. Nah Kak Fani, persiapan sebelum kegiatan itu apa sih Kak Fani? Kalau boleh tahu sampai Kak Fani bisa mendapatkan juara gitu. Ya, tentunya persiapan saya banyak sekali ya, karena saya sudah mendengar isu-isu akan diadakannya kegiatan Fuad Fair di fakultas kita. Nah, saya benar-benar tertarik dengan kegiatan yang di luar seperti yang saya katakan tadi. Nah, tentunya saya mempersiapkan diri dengan latihan-latihan, meskipun itu hanya latihan individual, ya, mandiri sekali latihannya. Namun di sana kayak saya harus memotivasi diri lagi, karena memang dalam jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu sangat jarang sekali yang namanya prestasi di bidang kesenian dan lain sebagainya seperti yang diadakan Fuad Fair, selain daripada tahfiz dan lain sebagainya. Nah, jadi saya ingin membuktikan bahwasanya setiap jurusan kita berhak untuk mengikuti apa saja, berhak berkembang dengan prestasi yang kita punya begitu. Nah, jadi pemirsa, Kak Fani ini selain tertarik dengan bidang akademik dalam jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir, juga sangat tertarik dengan bidang seni. Nah, bicara mengenai bidang seni nih Kak Fani, dulu sedikit sharing juga ya. Nah, Andi dulu juga kayak Kak Fani dari sekolah negeri, nggak ada background sekolah agama sama sekali gitu. Nah, dulu tuh tertarik masuk kampus UIN tuh ya karena tujuannya ya kuliah ilmu komunikasi gitu. Di sini ada komunikasi dan penyiaran Islam, dan akhirnya Andi masuk ke situ dan udah diterima. Nah, Kak Fani, bicara tentang hal itu, kalau Andi sendiri dulu punya kayak tujuan-tujuan lain atau plan A, plan B-nya dari SMA tuh pengen masuk ke universitas ini nih, gua suka bidang seni gitu. Nah, kalau Kak Fani sendiri selain tadi tertarik ingin mendalami pelajaran agama tentang agama kita, agama Islam di kampus UIN ini, dulu Kak Fani pernah terlintas nggak sih di pikiran Kak Fani buat kayak aku harus ngambil ini, ngembangin bakatku ada di sini nih, kayak nyanyi gitu. Kak Fani kan keren banget gitu loh. Ada nggak Kak Fani kepikiran dulu gitu? Ya, tentunya ada. Dulu saya sempat mendaftarkan diri di salah satu kampus yang ada di Padang. Nah, untuk itu bidang seni. Namun setelah dipikir-pikir kembali,
jika saya sudah ada passionnya di bidang seni, kenapa harus ditingkatkan melalui perkuliahan yang di bidang itu saja? Saya tidak mau stuck di sana saja. Bagi saya hidup cuma sekali, jadi harus dikembangkan apapun yang kita mau, kembangkan itu. Apapun yang kita bisa, lakukan itu sebisa mungkin. Kalau memang nantinya tidak mampu, kita tidak harus memaksakan diri juga. Iya sekali. Sangat banyak motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Kak Fani pemirsa. Dimana setiap dalam menjawab pertanyaan yang saya beri, Kak Fani selalu memberikan motivasi-motivasi juga kepada kita untuk tetap berusaha dan tidak hanya stuck dalam satu keinginan atau cita-cita yang hendak kita capai. Melainkan kita juga bisa mengambil jalan lain untuk mengembangkan bakat kita di bidang itu. Nah Kak Fani, kemarin juga Kak Fani selain mengikuti Fuad Fair dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 dalam 2 kategori lomba yang diadakan Kak Fani. Nah kemarin juga Kak Fani mengikuti Vesma Biko yang diadakan oleh HMJBK di kampus kita. Nah Kak Fani terpilih sebagai duta favorit. Ya, duta favorit dan runner up. Runner up, Masya Allah, keren sekali Kak Fani. Nah untuk kegiatan itu kan ini di luar fakultas kita Kak Fani itu Kak Fani direkomendasikan karena sudah terlihat berprestasi juga di bidang itu atau bagaimana Kak Fani? Atau Kak Fani sendiri yang pengen punya keinginan gitu, aku mewakili IHT untuk mengikuti ini gitu? Iya, sebenarnya tahun kemarin saya juga sudah mengikuti ajang yang sama di Vesma Biko. Tahun ini saya sudah mengenal banyak lingkup pertemanan ya, terutama di HMJBK tersendiri. Jadi saya dapat informasi dari teman HMJBK. Nah setelah itu saya direkomendasikan untuk mengikuti itu. Setelah saya sampaikan kepada ketua HMJ saya dan HMJ juga mendukung, makanya saya mengikuti itu atas nama pribadi, tapi tetap juga mengikutkan nama jurusan. Jadi mengikuti itu ya atas motivasi sendiri saja, dengan persiapan sendiri, semuanya yang memang harus dipersiapkan semuanya sendiri. Jadi sehingga nanti misalnya kemarin alhamdulillahnya dari Fakultas Keseluruhan yang dapat itu yang ada cuma saya dan pasangan saya untuk mewakili fakultas. Entah teman-teman nggak tahu informasinya, nggak tahu, yang jelas itu kemarin memang dari fakultas ini cuma saya utusan dan alhamdulillah mendapat gelar yang membanggakan fakultas ini. Keren sekali Kak Fani ternyata pemirsa. Nah Kak Fani, selain Kak Fani menjadi duta dan runner up di kegiatan Vesma Biko yang diadakan oleh HMJBK. Nah, ada nggak sih keinginan atau cita-cita Kak Fani pengen, itu kan buat kita di lingkungan kampus, ada nggak sih keinginan buat Kak Fani pandai nyanyi, fashion show-nya keren gitu, pandai bergaya di depan kamera. Dan dulu waktu awal-awal semester 1 kan kita ada tugas bahasa Inggris dulu, kayak personal information. Andi pernah nengok video Kak Fani di YouTube dan itu sangat keren sekali bahasa Inggris Kak Fani memperkenalkan diri Kak Fani. Kalau boleh tahu Kak Fani itu ada background les bahasa Inggris kah atau bagaimana kah gitu? Lebih tepatnya saya itu orangnya senang mengikuti apa yang sebelumnya tidak pernah saya ikuti. Dan kalau saya rasa itu menyenangkan, saya nyaman di bidang itu, saya selalu mengikuti itu dan mengasah itu tanpa les privat. Karena saya orangnya itu kembali lagi, saya hanya suka kegiatan yang free. Saya tidak suka yang terikat. Jadi ya sudah, belajar bahasa Inggris itu cuma dari handphone saja, dari teman-teman, interaksi dengan teman-teman seperti bahasa sehari-hari, menggunakan kosakata yang simpel saja sehingga terbiasa dengan hal-hal tersebut. Nah, walaupun cuma kata-kata yang simpel atau kosakata yang cukup familiar lah di orang-orang sekitar yang kita yang mungkin juga hanya belajar bahasa Inggris hanya dari gadgetnya gitu Kak Fani, tapi itu tuh membuat terlihat keren gitu loh. Nah Kak Fani, lalu untuk ada nggak sih capaian lain gitu atau keinginan lain Kak Fani dalam bidang yang Kak Fani tekuni sekarang gitu? Ibaratnya di ilmu Al-Quran dan tafsir, Kak Fani di sana mungkin kokoh dengan agamanya, pelajarannya kayak mungkin monoton agama gitu ya Kak Fani ya. Mungkin cara lain Kak Fani untuk merefresh otak Kak Fani, merefresh kegiatan Kak Fani di luar akademik mungkin ya dengan mengikuti kegiatan yang seperti tadi. Nah lalu Kak Fani juga menyampaikan tadi pemirsa bahwa relasi adalah hal yang sangat penting dalam mengikuti suatu kegiatan atau mengembangkan diri kita. Karena tanpa relasi kita tidak akan pernah mengetahui seluk-beluk ataupun hal yang akan kita ikuti tersebut. Jadi tanpa relasi, tanpa informasi dari relasi tersebut kita akan terlihat bodoh dalam kegiatan yang kita ikuti.
jika kita tidak berpandai-pandai dalam membuat diri kita, membuat personal branding lah ya Kak Fani ya. Bagaimana orang mengenal kita. Nah ada nggak sih Kak Fani buat teman-teman? Nah Kak Fani kan kayak udah jelas sekali gitu, udah kita tengok, udah Andi pribadi dan nengok Kak Fani dari maba sampai sekarang kita udah semester 3, banyak prestasi-prestasi yang Kak Fani torehkan untuk fakultas kita. Ada nggak sih pesan-pesan Kak Fani buat teman-teman Mibanius, Minambakaba di luar sana, terkhususnya kepada mahasiswa-mahasiswi di kampus UIN Nomor Binus Batu Sangkar untuk prestasi-prestasi seperti Kak Fani juga gitu? Oke, tentunya untuk teman-teman Minaba atau Minangkabau ya ini ya. Jadi teman-teman, kita punya passion masing-masing, kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau kita rasa mampu, nggak usah pikirkan kata orang, apapun kata orang di luar sana, kita ya tetap kita. Yang akan memajukan diri kita sendiri itu ya kita. Siapapun orang di luar sana, meskipun kita punya orang tua pejabat, kalau kita tidak ingin bergerak, semua tidak akan jadi. Jadi untuk teman-teman, tetaplah berkarya, tetaplah semangat, jangan pantang menyerah, hilangkan insecure, nggak usah pikirkan yang lainnya, tetap jadi diri kita sendiri dan kembangkan selalu prestasi untuk membanggakan orang-orang yang sayang pada kita. Oke baik, mungkin sekian dulu Kak Fani bincang-bincang kita hari ini. Semoga ada kesempatan lain untuk kita lebih banyak berbincang dalam waktu yang cukup lama. Kita dibatasi durasi di sini Kak Fani, dan semoga Kak Fani tetap sehat dan tetap memberikan torehan-torehan prestasi yang begitu baik untuk fakultas kita, terutama untuk kampus UIN Nomor Binus Batu Sangkar. Terima kasih pemirsa Mibanius yang sudah menyaksikan keseruan kami perbincangan bersama bintang tamu spesial kita, yaitu mahasiswi aktif dan berprestasi yang tadi mengatakan jangan insecure. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal desa terindah di dunia, yaitu Desa Pariangan. Desa ini sudah banyak mendapatkan penghargaan. Negeri Pariangan ini juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Pertanian menjadi sumber pangan masyarakat Nagari Pariangan. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan sebagai situs peninggalan. Bagaimana keseruan tim kami di desa terindah di dunia? Berikut liputannya. Dan liputan ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Bersama saya Afriandi Dan saya Dinda. pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke pemirsa, saat ini Terletak saya di Sumatera sedang Barat, Pariangan. Nagari Pariangan Pariangan adalah berhasil desa membuat terindah di dunia decak dan juga telah dinobatkan Karena sebagai ikon keindahannya, wisata di Nagari Pariangan Kabupaten menjadi Tanah salah Datar satu ini. desa terindah di Terlihat dunia suasana yang dan disejajarkan dengan cuaca desa yang sangat Nagara indah yang mendukung on the sekali left di untuk kanan. kita Desa Nagari melakukan Pariangan terletak suatu di kegiatan daerah untuk Merapi, berfoto-foto di sini. tepatnya di Kecamatan Mau tahu Pariangan, kelanjutannya? Kabupaten Ayo ikuti Tanah saya. Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Nagari Pariangan juga berada di antara Kota Batu Sangkar dan Padang Panjang. Nagari Pariangan memiliki luas 17,97 km persegi. Tak hanya juara karena keindahannya, berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut, membuat udara di Nagari Pariangan begitu sejuk. Secara geografis, Gunung Merapi masih aktif hingga saat ini. Gunung tersebut terakhir meletus pada tahun 2014. Berada di wilayah pegunungan membuat panorama alam di Nagari Pariangan begitu luar biasa.
Desa Wisata Pariangan mampu meraih 3 prestasi sangat membanggakan pada rangkaian kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2022, yakni memperoleh 2 penghargaan memecahkan Museum Rekor Indonesia dan menjadi terbaik 1 pada Anugerah Desa Wisata Indonesia kategori Desa Berkembang 2022.